kasih ini ya saudara. Sebenarnya kalau kita mengingat kata mengasihi, biasanya apa yang muncul di dalam pikiran kita saudara? Kita tahu Allah itu kasih dan kasihnya itu sudah diwujudkan, ya ditunjukkan, disampaikan kepada kita dalam wujud anaknya Yesus Kristus. Jadi kita melihat kasih Kristus. Nah lalu apa yang muncul di dalam hati, dalam pikiran kita? Padahal kita bicara mengenai kasih. Saudara ada sebagian, dan ini tidak salah saudara, sama sekali tidak salah. Mengaitkan kasih dengan perasaan. Ya itu betul, itu sebabnya Tuhan memberikan kita unsur perasaan. Ya unsur afeksi, emosi. Lalu ada yang mengaitkan kasih dengan satu relationship, hubungan. Dan kadang-kadang sifatnya individual, ya harus ada pribadi. Ya sekali lagi itu semua betul. Perlu ada objek tujuan kepada apa, kepada siapa kasih kita itu ditujukan. Jadi ada perasaan, ada hubungan yang sifatnya pribadi, individu. Tapi saudara, saya akan mendorong kita semua untuk melihat satu dimensi yang lain. Yang mungkin agak jarang. Yaitu sifat kasih yang berkuasa, saudara. Ya, kasih yang berkuasa. Nah, saya akan berikan satu contoh, satu cerita, kisah nyata. Ini saya baca dari sebuah buku, ini bagus sekali. Settingnya tahun 1976 di India. Ya. Jadi ada pasangan suami istri misionaris, ini juga orang India juga. Hanya biasanya mereka melayani di daerah urban, lalu pada periode itu mereka masuk ke daerah rural. Ya di pedesaan. Nah kita tahu, saudara kurang lebih tahu, tahun 76 ini ya di India. Jadi itu satu desa yang prihatin. Nah lalu sang istri misionaris ini memutuskan setiap hari akan mengunjungi satu rumah, satu keluarga. Ya untuk lebih mengenal. Jadi pada hari itu sang istri bertemu dengan seorang anak, usianya 10 tahun, anak perempuan. Conversation ditanya, kamu punya saudara berapa? Saya punya saudara 4. 3. Mungkin 4, ya mungkin 3. Loh jadi bingung, 3 atau 4? Anak umur 10 tahun kan bisa ngitung dong saudaranya. Sebenarnya ada 4. Tapi yang paling kecil sebentar lagi mau mati. Loh gimana anak kecil bisa tahu adiknya bakal mati? Ayo bawa kami ke rumah kamu. Jadi masuk ke rumahnya. Ya kita bisa bayangkan ruangan yang kumuh, ya nggak ada jendela. Dan di atas dipan kayu yang sederhana tergeletak seorang anak. Usianya 18 bulan, saudara. Tinggal kulit, tulang berbalut kulit. Ya, ada luka, ya ada korengan gitu, borok, ya di jidatnya, mungkin di daerah lain badannya, dan ada banyak lalat. Bahkan anak ini terlalu lemah, ya untuk mengusir lalat itu. Ya dia hanya bisa, nafasnya itu sudah satu-satu. Jadi panggil ibu kamu. Ibunya datang dari ladang. Ini anak kamu sakit, kenapa nggak dibawa ke dokter? Dokter, gimana kami bisa bawa ke dokter? Saya akan bantu, saya akan bayari. Ayo, saya nggak tahu jalannya, gimana saya sendirian bisa pergi ke rumah sakit? Undang suami kamu. Lah suami saya lagi sibuk di ladang, ngurusin ternak. Bingung kan, ini anak kamu mau mati. Dan kamu bilang kamu sibuk dan gak punya waktu. Ya, undang. Ya udah nanti malam aja. Jadi tertunda sampai malamnya. Dan misionaris wanita ini harus mengajak suaminya untuk meyakinkan suami dari ibu ini. Tapi malam hari itu rupanya penduduk desa sudah berkumpul. Jadi sekali lagi konversinya seperti itu. Ayo kita bawa. Gak punya uang, saya bantu. Gak punya waktu. Kalau gak punya waktu ngurus ladang, saya akan sewa orang untuk urus ladang kamu supaya suami bisa menemani kamu ke rumah sakit. Didesak-desak dan mereka terus menolak. Ini aneh saudara. Sampai akhirnya mereka protes, ini anak-anak kami, kenapa kamu begitu urusin gitu. Loh, didesak lagi, desakan terakhir. Kalau kamu tidak mengizinkan dan tidak bersedia membawa anak kamu, kami akan panggil polisi. Jadi harus pakai polisi saudara. Jadi akhirnya kepala desa mulai kasih tahu, ya sebaiknya kamu ikut karena dia mau panggil polisi katanya. Kalau polisi yang datang dan bawa kamu ke rumah sakit, nanti kamu yang harus bayar sendiri. Ini mumpung ada yang bayarin. Ya jadi akhirnya dibawa ke rumah sakit. Ya, ini masalahnya
kurang gizi yang parah, ya. Kelaparan yang parah, jadi diinfus, ya mungkin disonde atau segala macam yang saya nggak ngerti. Berangsur-angsur pulih, saudara. Ya, pulih. Jadi akhirnya dibawa ke rumahnya misionaris ini. Ya itu kan satu center lah gitu ya, banyak pekerja sosial, banyak dari gereja di situ. Jadi banyak memelihara anak ini. Sekian minggu mulai sehat, mulai gemuk, bisa lari-lari gitu ya. Jadi nggak lumpuh dan tidak ada sakit parah. Jadi setelah sekian lama, ibunya datang marah-marah. Kenapa kamu bawa anak kami ke sini? Nanti kalau dia jadi Kristen, ini repot kita semua. Ini satu pencemaran terhadap kasta kami yang sudah rendah ini. Sudah rendah dicemarkan lagi. Ya oke, kalau gitu silahkan bawa pulang. Dipikirnya beres saudara. Ya membawa satu solusi. Ini anak sudah sehat, ya sekarang pelihara dan lanjutkan hidupnya. Tapi ternyata saudara, siklus itu berulang. Jadi waktu kunjungan lagi, menggeletak lagi anak ini. Bulan-bulan berikutnya. Bawa lagi ke rumah sakit, dibawa pulang lagi. Siklus itu berulang sampai akhirnya anak ini meninggal dunia. Jadi ternyata ini anak memang dibiarkan kelaparan supaya mati. Nah saudara, mungkin ini kan aneh ya. Bahkan bagi sesama orang India itu ya. Hanya karena perbedaan ini sulit dimengerti. Jadi rupanya, kan saudara tahu ada kasta-kasta, itu semacam belenggu kan, semacam penjara kan. Mereka nggak bisa keluar dari situ. Tapi selain itu ada banyak belenggu lain. Jadi karena ini anak perempuan, dan mereka kan sudah punya anak perempuan yang lebih besar umur 10 tahun yang bisa menjaga saudaranya yang lain. Jadi kelahiran anak perempuan berikutnya nggak ada gunanya. Mereka hanya memandang anak itu sebagai aset atau beban. Aset atau beban, saudara. Nah, mengapa ini dikatakan beban? Karena mereka harus pelihara anak ini yang sudah susah hidupnya selama 12 tahun kira-kira. Sampai bisa kerja. Setelah itu harus apa? Menikah kan? Nah, saudara tahu kalau di sana, bahkan sampai saat ini, sampai hari-hari ini, anak perempuan yang menikah itu pihak perempuannya harus membawa mas kawin. Jadi ini tradisi yang sebenarnya sudah dilarang. Ya, tahun 60-an kalau nggak salah udah dilarang. Tapi prakteknya masih sampai detik ini. Mas kawinnya itu luar biasa, saudara. Ya, bahkan bisa dijadikan ajang pemerasan. Dan tidak berhenti pada waktu menikah, bayar mas kawin beres. Ini akan terus dirongrong oleh pihak besannya. Bahkan sampai menantu ini dipukuli, disiksa, demi menarik uang lebih banyak lagi dari pihak keluarganya. Jadi orang tua ini membayangkan, ini hidup, dikasih makan, menikah, kita harus keluar uang, nanti sudah menikah balik lagi, mungkin sudah bawa anak, dan beban kita bertambah, buat apa? Jadi mereka buntu di dalam satu siklus yang mereka memang tidak bisa keluar. Ya. Nah coba saudara lihat belenggunya, ya karena kita akan mengutip nanti dari apa yang dikutip dalam Perjanjian Baru dari kitab Yesaya. Ada mengenai belenggu. Kalau kita lihat keadaan itu saudara, kira-kira belenggunya itu apa bentuknya? Ya, satu jelas kemiskinan. Ya, ekonomi. Dua secara sosial. Ya memang satu strata yang seperti satu lubang di mana mereka nggak bisa keluar. Ya, masa depannya gimana gitu. Jadi orang frustrasi berada di dalam situasi yang seperti ini. Nah saudara, jadi ada kebodohan, kelemahan jasmani, ditambah lagi apa? Wawasan saudara. Ya, kita yang lebih melek begini, kita bisa melihat dunia kan. Tapi apakah kita sadar bahwa ada orang yang gak bisa ngelihat loh saudara. Karena mereka ada di dalam lubang, langit itu seperti apa, mereka mungkin di dalam gua. Ya ini pakai bahasa perumpamaan ya saudara. Jadi cara mereka memandang hidup mereka sendiri untuk apa, tujuannya untuk apa, batas-batasnya apa, itu wawasannya kan. Tujuannya untuk apa? Tujuan hidup, waktu mereka memandang diri sendiri, memandang sekeliling, semua ini membentuk satu arti kan, bahwa hidup ini untuk apa gitu. Nah ada orang yang memang berada di dalam penjara. Saudara mari kita lihat ya slide 2. Nah ini dari Lukas. Jadi pada waktu kita bilang Tuhan mengasihi, mari kita perluas ya.
bukan sekedar ada di level perasaan. Kalau perasaan terlibat, berarti kan kita harus dengan orang yang dekat. Orang yang dekat pun dalam waktu yang bersama kita nggak bisa dengan banyak orang kan. Tapi lihat kerja Tuhan di samping secara personal, dia datang secara individu. Menjadi Tuhan penebus bagi satu pribadi. Tuhan juga membawa apa? Kerajaan Allah. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Yohanes Pembaptis muncul. Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Yesus memberitakan hal yang sama. Jadi satu kerajaan, satu masyarakat kalau disederhanakan, satu tatanan, satu order, satu keadaan di mana manusia individu-individu itu berada. Jadi bukan personal, keselamatan hanya antara saya dengan Tuhan, titik, selesai. Kasih Tuhan untuk saya. Oke, kita plus dengan keluarga saya, selesai. Tidak selesai, saudara. Ya, karena ada amanat kan. Lukas 4, 18-19. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta. Untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Saudara, kalau kita lihat di ayat-ayat ini artinya hurufiah atau tersirat, saudara. Kabar baik kepada orang miskin, pembebasan kepada orang tawanan, penglihatan bagi orang-orang buta, membebaskan orang-orang yang tertindas. Ini tersirat, ya literal menurut artinya, atau ada makna yang tersirat di baliknya. Tersurat atau tersirat ya, maaf saya agak bingung. Ya. Tersurat bisa, karena itu yang Yesus lakukan kan, ya memelekkan orang buta. Tapi kalau saudara baca, membebaskan orang-orang yang tertindas. Yesus melakukan ini secara tersurat atau tersirat. Ya, membebaskan orang tertindas, bisa dua-duanya. Tapi coba saudara lihat, pembebasan orang-orang tawanan. Ya. Berarti orang di penjara. Apakah Yesus masuk ke penjara, membebaskan orang di penjara, tawanan? Berarti tersirat. Ya. Nah itu saudara. Kita harus membaca dua hal ini secara lengkap. Karena kalau kita hanya ambil makna tersuratnya, yang literalnya, apa yang Yesus lakukan ternyata jauh melampaui itu semua. Kalau hanya arti literalnya, mungkin tokoh Simon orang Zelot lebih cocok, ya, membebaskan orang tertindas, membebaskan orang tawanan. Kan dia punya pasukan, ya, untuk melawan tentara Roma kan, lebih cocok buat dia. Yesus tidak lakukan itu. Nah, tapi sebelum itu, saudara, pertama-tama yang perlu kita pahami adalah kabar baik. Ya, ini kata kunci di sini, Injil kan, glad tidings. Nah, kita semua mengenal bahwa kabar baik itu adalah kasih Allah. Kita mengenal Allah itu kasih. Kasih dinyatakan di dalam Kristus. Jadi kasih Bapa ini memang kita pahami. Kabar baik yang berupa kasih yang berupa kabar baik, ini mengubah pribadi. Kita semua menyadari. Karena itu kita banyak mendengar kan kesaksian. Hidup yang diubahkan, hidup yang berbalik. Ada satu keadaan yang dipulihkan, satu tujuan yang baru. Bagaimana saya lalu menjadi terdorong untuk berdampak bagi orang lain. Ya, itu kasih yang penting sekali, yang sangat jelas ditunjukkan. Nah, tetapi kasih yang kita bicarakan di sini adalah seperti judulnya, kasih yang berkuasa. Ya, kasih tapi berkuasa. Itu yang satu. Dan yang kedua, kasih yang bekerja. Ya. Karena Allah selalu bekerja. Ini sedikit banyak akan menyumbang apa yang kita pikirkan mengenai Tuhan menjadi lebih alkitabiah, saudara. Karena jangan-jangan bisa jadi ada sebagian yang berpikir bahwa pekerjaan Allah sudah selesai dan dia sekarang ada di sorga dan dia berikan semua, garis bawah, semua tugas itu kepada kita. Dia hanya memberikan apa yang perlu lalu dia bertahta di sorga. Bahkan Yesus pun naik ke sorga kan.
duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ya, tapi itu bukan berarti bahwa Allah berhenti, lalu total kita semua. Karena apa? Saudara ingat, Dia memberikan Roh Kudus-Nya menyertai kita selama-lamanya. Pribadi yang ketiga, berarti Dia beserta kita dan Dia bekerja terus. Ya, Allah yang bekerja berarti. Jadi sekali lagi, kasih tidak selalu, ya walaupun seringkali dan itu betul dikaitkan dengan perasaan, tapi tidak selalu, saudara. Dan sifatnya juga tidak selalu individual. Kalau kita membatasi dua hal ini, betapa terbatasnya kan. Saya hanya bisa mengasihi seseorang pada satu waktu dan tidak bisa dengan banyak orang. Kalau pakai konsep seperti ini. Ya, sekali lagi, kedatangan Yesus dikaitkan dengan kerajaan Allah. Ya, datang kerajaan. Lalu Yesus mendorong kita untuk selalu berdoa. Di bumi seperti di sorga. Berarti bumi menjadi seperti di sorga. Sorga yang datang ke bumi, akhirnya kita lihat penggenapannya dalam kitab Wahyu kan. Memang sorga itu turun ke dunia. Bukan dunia dihancurkan lalu kita semua terbang ke atas. Tapi sorga itu, Yerusalem itu turun. Dengan keadaan yang jauh lebih sempurna. Mungkin di dalam Kejadian kita melihat satu kilasan. Ya, dunia yang ideal. Tapi ingat itu taman, saudara. Tapi di sini kota. Jadi ada perkembangan nih, dan di sepanjang jalan ini kan, manusia yang berkembang. Satu kata, peradaban yang berkembang. Di mana Allah di dalam semua proses ini? Dia ada di situ, dia bekerja. Prinsip apa yang kita harus pegang? Kasih Allah yang berkuasa. Mengubahkan. Nanti kita akan lihat. Jadi saudara bandingkan, misalnya kita memikirkan satu keyakinan, ya keyakinan yang lain di luar Alkitab. Motivasi utamanya, tujuannya adalah mengejar kesucian diri sendiri. Dunia kacau, tidak ada damai, harus mengusahakan damai pribadi diri sendiri. Caranya, jauhi kehidupan dunia. Pergi ke tempat ya kehidupan yang asketik, jadi pertapa, jadi hermit, ya pertapa gitu maksudnya. Perlu pencerahan, kejarlah pencerahan pribadi. Supaya secara pribadi kita tuh dicerahkan, melihat apa yang makna di dalam hidup ini, apa yang berguna. Jadi semuanya urusan personal, urusan pribadi. Ya. Nah saudara, Yesus hadir. Allah menjadi manusia dan hadir. Menyembuhkan, memulihkan, memberitakan, menunjukkan, membukakan, memimpin, membawa, memilih, memanggil. Dia hadir dalam wujud satu manusia inkarnasi dari Allah sendiri. Nah ini yang sangat membedakan saudara. Lalu saudara kalau perhatikan, dia memanggil murid dari 12, kita tahu akhirnya ini berkembang. Lalu disuruh apa murid ini? Melakukan hal yang sama. Memberitakan, memulihkan, memberitakan, menunjukkan, dan lain sebagainya. Lalu ada janji penyertaan Roh Kudus. Dan ingat janji Tuhan, Matius 28 itu. Ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Janji penyertaannya. Ya, slide keempat. Saudara, ini ilustrasi yang jauh dari sempurna. Tapi paling nggak bisa membawa kita lebih jelas. Saya adalah satu potongan puzzle ini. Lalu ada satu gambar, di mana semua puzzle harus ada di tempatnya kan. Jadi ada potongan kecil saya, dan ada gambar besar, rencana Allah. Tujuan Allah, bagi kita perbesar, bagi dunia saudara. Nah mengapa ini tidak sempurna? Karena ini hanya 2 dimensi. Karena kalau kita bisa rencana Allah bagi dunia ada waktu kan. Ya, nah, nggak termasuk di sini. Tapi paling nggak mudah-mudahan ini lebih jelas. Jadi sebenarnya apa maksud saya dengan satu gambar besar ini saudara? Maksud saya begini, bahwa saya menemukan tujuan hidup saya pribadi, satu panggilan untuk saya kerjakan, untuk saya usahakan di dalam hidup ini, itu satu hal, sangat penting. Tapi di sisi lain kita juga harus menyadari bahwa saya ini terangkai. Bahwa rencana Allah juga atas dunia, bahkan sejak permulaan zaman. Bahwa ada satu tujuan di depan,
Di mana setiap potongan itu ada bagiannya tersendiri. Nah, ini gambar yang perlu kita jelaskan. Mungkin untuk mempermudah begini ya saudara. Mau gak mau kita lihat sejarah. Ya, mudah-mudahan sebagian dari saudara suka sejarah. Ada banyak tonggak sebenarnya. Yang luar biasa kalau kita gali. Tapi kita ambil satu saja yang relevan karena kita gereja. Saudara pasti mengenal reformasi kan. Ya, reformasi Martin Luther. Nah, banyak orang berpikir bahwa ini hanya urusan gereja, ya, agama pada waktu itu. Ya karena di Eropa kan, dalam tanda kutip negara-negara Kristen, hanya urusan itulah. Lalu dipersempit lagi, ini hanya urusan perbedaan doktrin. Salah saudara. Itu yang ditarik satu unsur sebagian saja. Tapi pada akhirnya, tahukah saudara bahwa gerakan ini, itu mengubah masyarakat, mengubah dunia, bahkan mengubah sejarah. Lah siapa yang bekerja di situ? Berapa orang yang Tuhan pakai, tapi pada akhirnya itu menunjukkan bahwa memang inilah gerakan yang Allah inginkan, yang Allah tunjukkan. Jadi bukan hanya berbeda, oh menurut kamu begini keselamatan, menurut saya begini keselamatan, lalu berselisih. Hanya ada 95 dalil dipaku di Wittenberg itu, bukan saudara. Bukan sekedar seperti itu. Dampaknya, ini singkat saja saudara. Pertama, pada akhirnya setelah gerakan ini bergulir, dan orang zaman kini, ini yang melihat bukan hanya orang-orang Kristen. Ya, orang-orang yang belajar sejarah pun yang bukan Kristen, yang gak pegang Alkitab, mengakui dampak dari peristiwa itu. Pertama, menyadarkan dan mendorong literasi melek huruf. Pada waktu itu rupanya angka buta huruf sangat tinggi. Tapi peristiwa itu entah dengan 1, 2, 3 unsur diramu, akhirnya mendorong orang untuk melek huruf, membaca. Dan ujungnya pendidikan saudara. Lebih maju, lebih terangkat. Orang daripada ditekan dalam satu keadaan yang nerimo terus, sekarang kamu harus naik, maju, perbaiki dirimu. Salah satunya adalah pendidikan. Yang kedua, orang-orang atau pribadi atau individu dulu tidak begitu pusing. Banyak pasrah, banyak nerima, fatalisme. Sekarang, kamu punya tanggung jawab untuk memperbaiki hidupmu. Meningkatkan satu taraf hidup. Kalau ini berlangsung pada kelompok-kelompok dan masyarakat, akhirnya ini mentransformasi masyarakat, saudara. Dulu orang bagi-bagi. Yang mulia itu adalah, yang sacred itu ya rohaniwan. Makanya Martin Luther sendiri, dia selalu terdorong, dia ingin menjadi rohaniwan kan. Ya, ada peristiwa alam, dia hampir disambar geledek, itu dia pikir ini Tuhan panggil dia jadi rohaniwan. Selama dia di luar itu, dia rasa di luar jalan Tuhan. Itu cara pandang orang pada waktu itu. Pekerjaan yang ini sekuler. Nah yang ini yang sacred. Jadi ada satu pembagian seperti itu. Gara-gara peristiwa ini tembok dibongkar. Semua pekerjaan adalah mulia di hadapan Tuhan. Semua jenis profesi berguna di dalam penciptaan Allah. Di dalam pemeliharaan Allah atas ciptaan. Kamu kerja ini sama di hadapan Tuhan. Tidak ada mimbar lebih suci daripada bangku. Enggak ada. Nah konsep ini mendorong sesuatu saudara. Ya. Nah yang paling penting, etos kerja. Ya, etos kerja. Jadi ada orang yang mengatakan bahwa ini pada akhirnya mendorong, ini istilah ekonomi ya saudara pasti enggak asing, kapitalisme. Tapi bukan kapitalisme yang penuh hawa nafsu yang mungkin kita kenal sekarang yang sudah jelek. Ini kapitalisme dalam bentuk yang murni. Intinya apa? Mendorong potensi orang untuk bangkit. Sebenarnya itu saudara. Untuk maju gitu. Bahwa ada satu tanggung jawab diri saya harus lakukan supaya hidup saya maju. Enggak bisa seperti ya terus ada di bawah gitu ya. Ini mendorong potensi orang. Sebenarnya tanggung jawab orang untuk mengelola hidupnya, mengejar kemajuan. Waktu kita bicara excellence itu akarnya bisa ditemukan dari sana. Intinya kalau peristiwa itu tidak terjadi, peradaban tidak akan seperti ini. Karena pada waktu itu kan memang Tuhan sedang memakai kumpulan negara-negara ini kan. Ya, nah itu nanti tonggak sejarah berikutnya saudara. Jadi kerja keras, di satu sisi bekerja keras yang terbaik, yang excellence. Tapi di sisi lain pada waktu itu adalah membangun gaya hidup yang murni artinya. Saya cari uang banyak supaya saya bisa memberi banyak. Nah itu kapitalisme yang sehat ya dalam konteks rohani pada waktu itu. Supaya saya bisa lebih banyak berdampak.
Saya mencari uang sebanyak-banyaknya, tapi saya sekaligus membangun cara hidup yang sederhana. Itu namanya pietisme kalau orang belajar. Akhirnya ini juga membawa ke gerakan tertentu di dalam gereja. Tradisi kita ada dari sana. Ya, satu cara hidup mengejar kesucian, mengejar kekudusan. Tapi juga bekerja keras, mengupayakan yang terbaik. Mengelola, saudara. Ya, mengelola apa yang Tuhan berikan, dikelola dengan semaksimal mungkin. Karena hidup saya mengandung tanggung jawab. Bekerja seperti untuk Tuhan. Kalau dulu bekerja untuk tuan tanah, bekerja untuk raja, untuk pangeran, untuk bangsawan. Sekarang bekerja untuk Tuhan. Jadi berikan yang terbaik. Jadi ini satu cara pandang yang baru, memandang tugas saya, pekerjaan saya. Bahwa saya adalah penata layan. Karena saya harus mempertanggungjawabkan semua ini kepada Tuhan. Di atas segala tuan. Ini mengubah etos kerja pada waktu itu. Dan akhirnya ini juga mendorong cara berpikir yang kritis. Lawannya adalah dogmatis. Dogmatis itu pokoknya gereja ngomong apa ya lakukan. Ya gereja pada waktu itu. Kan zaman kegelapan ya saudara. Ada berbagai penyimpangan. Sekarang kritis. Nah ini berdampak pada apa? Mungkin kedengarannya sekuler. Kemajuan ilmu pengetahuan. Ya akhirnya Eropa menjadi seperti itu pada waktu itu. Nah akhirnya ternyata lebih luas saudara. Kalau diperluas orang yang belajar, yang studi. Ini mendorong konsep yang benar mengenai hak asasi manusia, individu. Mengenai demokrasi bahkan. Bahkan akhirnya mengenai konsep nation state, negara bangsa. Tanggung jawab negara itu seperti apa. Orang kalau duduk sebagai pejabat, entah itu bangsawan atau apapun lah, pemimpin politik, apa sih tanggung jawabnya? Nah ini mengubah satu masyarakat saudara akhirnya. Dan pengaruhnya kan kemana-mana. Kalau saudara mengingat abad itu, lalu apa yang kumpulan bangsa-bangsa ini lakukan dengan koloni-koloni mereka di dunia yang lain? Ujungnya dari situ ternyata. Jadi bukan hanya urusan gereja, doktrin, satu imam protes kepada hierarkinya, bukan seperti itu saja. Nah itu gambar besar, contoh saudara, ya contoh yang sederhana. Lah saya ada di mana? Zaman berubah. Sekarang apa yang sedang Tuhan kerjakan bagi generasi ini? Perluas, buka. Bukan hanya urusan saya Tuhan, keluarga saya. Saudara kita terangkai. Kita ini unsur dari satu komunitas kan. Tuhan sedang bekerja di dalam bukan hanya gereja kita. Tapi kota kita. Bukan hanya bangsa kita, generasi kita. Hanya mungkin puzzle-nya kan beda-beda. Ya saudara. Nah coba saudara bayangkan, ini slide kelima. Ini kutipan dari satu, ternyata ini enggak persis. Ya, orang namanya Richard Hell ini tokoh gerakan punk rock ya, punk rock. Tapi rupanya ini diadopsi dari lagunya atau syairnya lah, kurang jelas ya, waktu saya googling juga. Tapi pokoknya akhirnya muncul barisan seperti puisi ini. Coba saudara lihat, saudara artikan ya, saya terjemahkan ya. Ini satu cara pandang berarti. Ini pengaruhnya besar kan. Saya termasuk dalam generasi kosong. Blank generation. Blank aja pokoknya. Generasi ini blank. Gak ada makna, gak ada tujuan, gak ada arti. Blank. Saya tidak punya keyakinan. Gak punya belief. Saya tidak termasuk dalam komunitas, tradisi, atau apapun. Individual. Saya tersesat di dunia yang sangat luas ini. In this fast world. Sesat ini, dunia begini luas. Saya hanya satu individu terombang-ambing sesat. Saya tidak punya tempat dimanapun. Saya sama sekali tidak punya identitas. Nggak ada tempat, nggak ada akar, nggak ada identitas, nggak ada tujuan. Blank generation. Jangan kita pikirin hanya puisi yang nggak berarti. Ini akhirnya menjelma menjadi gaya hidup di tengah-tengah generasi kita, saudara. Mungkin itu yang akan dihadapi oleh anak-anak kita. Jadi bertanya kan, pendidikan seperti apa untuk anak-anak kita? Di tengah-tengah atmosfer blank generation. Ini baru satu unsur. Kita bisa tarik banyak sekali unsur yang melawan akhirnya apa yang sedang Tuhan bangun. Pertanyaannya, siapa yang Tuhan beri tugas? Tuhan beri mandat. Dia tidak lagi mengutus malaikatnya. Yesus Kristus sudah datang dan amatnya sudah diberikan kepada kita. Pada waktu itu kepada murid, tapi akhirnya kan terus turun generasi demi generasi. Mengapa gereja bangkit? Ya itulah kita ada. Nah saudara, mudah-mudahan ini lebih terjalin. Saya potongan puzzle, tapi ada satu gambar besar. Kita terjalin di situ. Disitulah kasih Allah sedang bekerja.
Ya, saudara bayangkan kalau satu generasi itu nggak ada sense of purpose, nggak ada direction, nggak ada tujuan, nggak ada arah. Lalu bagaimana kalau orang mengalami merasa terisolasi, sehingga dia akhirnya nggak punya identitas. Saudara, kedengaran ini seperti hanya ada dalam pikiran, tapi ini menjelma menjadi satu gaya hidup, saudara. Ya, tujuan seperti apa yang anak-anak kita akan capai? Kalau konsep yang begitu kuat di dalam diri setiap anak muda adalah bernuansa seperti ini. Amin. Slide terakhir. Jadi ini yang kita perlu lakukan, saudara. Ya. Yang pertama, kita perlu mempraktekkan kasih yang lebih dari sekedar perasaan. Pasti perasaan kita terlibat, tapi seringkali tidak bisa berhenti hanya sampai di situ. Ya. Misalkan contoh aja, saya lagi jengkel, kan jadi susah, saudara. Ya, betul? Saya lagi nggak mood misalkan, saya lagi banyak masalah. Apakah kasih lalu berhenti? Itu contoh sederhana. Jadi mari kita berusaha, walaupun susah. Ya, saya ngomong begini, saya juga menyadari ini susah bagi diri saya sendiri. Ya namanya orang lagi jengkel, gimana bisa mengasihi? Ya karena saya selalu mengaitkan mengasihi dengan perasaan saya. Ya bayangkan kalau ini satu-satunya acuan di dalam hubungan kita satu dengan yang lain. Boro-boro keluar, saudara. Bagaimana kita bisa memberi dampak? Di dalamnya aja ribut terus. Hanya gara-gara mood. Ya itu contoh sederhana. Lalu yang kedua, dapatkan rencana Allah yang melampaui agenda pribadi. Ya, rencana pribadi. Saudara, sebagai manusia kita jelas harus butuh rencana kan. Tapi mari kita buka, tanya dulu. Saya punya rencana ini. Tanya, rencana Tuhan apa? Saudara, pasti ada satu bagian dari Tuhan ditaruh di dalam hidup kita. Makanya kita unik kan, saudara. Coba sidik jari ada nggak yang sama? Beda kan, khusus. Ya retina juga ya setahu saya. Bahkan walaupun ini anak kembar identik. Identik tuh jadi dari satu sel itu ya. Nah, identik. Tetap berbeda, saudara. Artinya saya seperti Tuhan ciptakan untuk satu purpose, untuk satu tujuan yang khusus untuk saya. Tapi tujuan itu akhirnya dirangkai di dalam pekerjaan Tuhan, di dalam masyarakat, komunitas, gereja, generasi. Nah kebayang kalau kekristenan hanya urusan saya, damai sejahtera saya, rasa nyaman saya, kepastian saya, sukacita saya. Ini jadi nggak mirip sama sekali. Dengan sepanjang yang ditunjukkan Alkitab. Sama sekali tidak mirip, saudara. Bahkan ini tidak sejalan dengan apa yang Yesus amanatkan. Dari awal sudah bicara mengenai kerajaan. Tapi kita bicara saya. Oh anak raja, ya saya. Selalu saya, tidak cukup saudara. Ya, jadi dapatkan rencana Allah melampaui agenda pribadi. Yang ketiga, ini juga sangat praktis sekali. Karena kita ada di sini, di dalam satu keluarga ini. Saya percaya ini rencana Tuhan juga. Bahwa kita ada di dalam jemaat ini. Jadi mari kita bergerak bersama. Supaya kita bersama-sama saudara, gerakannya sama. Mewujudkan visi dari jemaat ini. Yang visi ini kan bukannya per orang, ini juga turun saudara. Apa yang Pastor Diki terima saat ini juga diturunkan. Mungkin hanya kata-katanya berubah sedikit. Tapi kalau saudara lihat esensinya sama. Dari apa yang Tuhan awali dengan para founder dari jemaat ini. Ya, tahun 87 di Bandung, 86 di Jakarta. Sama saudara. Jadi mungkin konteksnya berbeda. Ya jelas ada cara-cara yang berbeda. Tapi esensinya satu, tujuannya satu. Metode jelas berubah. Saudara bahkan kalau kita bagi 10 tahun, metode gereja kita pun berubah. Padahal kita punya hati misi terjemahkan kayak gimana waktu itu gerakannya. Berubah saudara. Kalau 20 tahun lalu mau kita terapkan sekarang mungkin tidak cocok. Tapi visinya tidak berubah. Nah ini rumusan yang hari ini kan. Menjadi murid Kristus yang berakar di jemaat lokal. Untuk menjadi berkat bagi bangsa. Basic jemaat lokal. Semua proses-proses yang harus terjadi dalam jemaat lokal. Yang kita rancang. Pada ujungnya tidak cukup hanya dibatasi oleh tembok-tembok ini. Atau gedung apapun, tidak cukup. Keluar, makanya muncul kata bangsa. Ya artinya keluar saudara, sejak awal. Itu hati
Jadi kalau ditanya DNA-nya apa? Ya DNA sama seperti banyak DNA yang Kristus tanamkan pada gereja. Yaitu misi salah satunya. Nah hanya misi ini bagaimana gereja satu dengan gereja lain. Bahkan gereja kita pun akhirnya bergerak kan. Yang menerjemahkan misi ini sesuai dengan konteks kita. Generasi kita. Bahkan akhir ini perubahannya kan lebih cepat sekali. Apa yang 5 tahun lalu mungkin update, sekarang harus kita update lagi. Tapi visinya tidak berubah. Hati Tuhan atas jemaat ini tidak berubah. Nah kita berikan, ini satu langkah yang praktis saudara. Karena nggak bisa kan, hanya 1 orang, 2 orang, hanya para pemimpin. Ini satu tubuh. Amin saudara. Mari kita berdoa. Bapa biarlah jemaat-Mu ini memahami kasih-Mu. Sebagai kasih yang berkuasa Tuhan. Bahkan kami boleh memakai satu kalimat. Itu adalah kasih yang mengubah dunia. Tuhan buka mata kami. Untuk melihat satu rencana yang jauh lebih besar, lebih tinggi. Daripada diri kami sendiri. Setiap dari kami berharga di mata-Mu. Engkau memanggil, datang di dalam hidup kami secara pribadi. Tapi pada akhirnya Engkau menjalin kami di dalam satu konteks yang lebih luas. Engkau tunjukkan kerajaan-Mu. Engkau taruh visi kerajaan-Mu itu di dalam jemaat ini. Biarlah ini juga Engkau taruh tertanam dalam hati setiap kami. Bahwa hidup kami ini berharga. Bahwa hidup kami ini perlu untuk berdampak bagi sekeliling kami. Biarlah Tuhan tunjukkan caranya kepada kami secara pribadi. Maupun kepada kami sebagai satu tubuh gereja-Mu Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Biarlah di bumi ini seperti di sorga. Karena kami tahu bahwa Yesus Kristus menyertai kami senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kami ucap syukur ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus.